Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang zombie. Ya, episode kedua ini saya sedang senang membahas tentang zombie ya teman-teman. Walaupun ini bersifat fiksi dan mungkin akan terjadi kenyataan suatu saat nanti ya, tidak ada yang tahu. Oke. Kemarin di episode sebelumnya itu kita sudah membahas tentang kemungkinan terjadinya zombie itu dari apa sih? Kemarin kan sudah kita bahas, yaitu mengenai yang dari hewan, terus yang dari jamur, dan yang dari buatan manusia itu sendiri. Dan virus ya yang satunya. Nah, sekarang itu kita akan membahas tentang manusia zombie. Nah, apakah sudah ada di dunia ini? Apa ini suatu penyakit atau kelainan dari dunia medis? Oke, tanpa berlama-lama ya, kita akan langsung membahasnya di sini. Nah, jadi pada tahun 1997, dua buah jurnal di The Lancet itu memuat analisis tentang kasus 3 orang dari Haiti, teman-teman. Nah, mereka ini mempunyai komunitas yang diidentifikasi sebagai zombie. Komunitas ya sifatnya di sini ya. Dan di dalam komunitas tersebut, 1 dari 3 orang itu merupakan wanita berusia 30 tahun yang meninggal dengan cukup cepat setelah jatuh sakit. Jadi sepeninggalnya wanita tersebut, setelah selang waktu 3 tahun, ini keluarganya melihat wanita itu lagi. Wanita yang setelah meninggal 3 tahun yang lalu itu terlihat lagi dan berjalan seperti zombie. Ini yang pertama ya, wanita yang pertama yang berusia 30 tahun. Nah, demikian juga dengan 2 orang lainnya. Yang pertama adalah seorang anak laki-laki berusia 18 tahun yang meninggal dan juga terlihat hidup kembali setelah 18 tahun kemudian. Nah, ini agak unik. Ini terlihatnya di sebuah sabung ayam. Nah, mungkin dia masih pada waktu itu penasaran. Ini sabung ayam siapa yang menang nih? Akhirnya hidup kembali. Nah, yang ketiga adalah perempuan berusia 18 tahun yang meninggal pada waktu itu dan hidup kembali dengan langkah seperti zombie 13 tahun kemudian setelah meninggalnya. Sebenarnya ini fenomena apa? Apakah memang benar-benar 3 orang tersebut meninggal dunia terus hidup kembali, atau hanya mengalami koma yang berkepanjangan? Kan bisa saja ya, koma bisa bertahun-tahun loh. Nah, ini ada seorang dokter ya teman-teman. Jadi Dokter Doyon dan Profesor Littlewood itu menemukan bahwa 3 orang tadi ya yang sudah saya ceritakan ini bukanlah korban dari dukun ataupun guna-guna ilmu hitam, ataupun sebaliknya ya, yang berhubungan dengan mistis yang mengakibatkan mereka akhirnya terbaring lemah, tertidur lama, koma, dan hidup kembali setelah beberapa tahun. Tetapi sebaliknya mereka ini merupakan istilahnya zombifikasi dalam segi medis. Itu kata dari Dr. Doyon dan Profesor Littlewood. Nah, kita akan menjelaskan tentang sebenarnya apa yang terjadi dengan 3 orang tersebut. Kenapa meninggal terus hidup lagi? Apakah mungkin dia bergerak seperti zombie ini karena memang virus, atau memang benar-benar zombie? Jadi yang wanita pertama yang berusia 30 tahun tadi ya, itu merupakan pengidap catatonic schizophrenia. Nah, ini merupakan suatu kondisi tidak umum yang membuat penderitanya ini ya seolah-olah itu mereka berjalan dalam keadaan pingsan. Jadi layaknya orang ngelindur kalau bangun tidur. Kalau misalkan kalian tidur terus ngelindur bangun sampai-sampai kok udah di kamar mandi. Nah, itu. Seperti itu pengidap catatonic schizophrenia. Itu pengidap yang pertama atau orang yang pertama. Dan orang yang kedua yang katanya hidup lagi setelah 18 tahun di sabung ayam itu mengalami kerusakan otak dan mempunyai riwayat epilepsi. Jadi ternyata orang yang kedua ini sudah mengidap penyakit epilepsi ya, dan kerusakan otak yang menyebabkan memang tidak sesuai fungsinya lagi cara berpikirnya. Dan yang ketiga, wanita dari yang ketiga yang katanya 13 tahun hidup kembali itu ternyata memiliki kekurangan atau ketidakmampuan. Kalau di sini yang menyebutkannya, mohon maaf,
seperti disabilitas. Nah, seperti itu. Jadi mereka ini ternyata dalam dunia medis itu disebutkan ada penyakitnya. Jadi bukan zombie ya. Nah, terlepas sudah dari 3 hal tersebut ya, mengenai epilepsi, terus memang gangguan kejiwaan dan lain sebagainya, itu ada satu gangguan psikis yang disebut dengan sindrom Cotard. Nah, ini yang saya mau ceritakan ya teman-teman. Jadi kondisi ini itu dapat membuat seseorang itu bertingkah seperti zombie. Nah, sebab apa? Artinya sindrom Cotard ini apa sih? Nah, sindrom ini itu menyebabkan penderita itu di bawah delusi bahwa dirinya yang menderita ini merupakan orang yang sudah meninggal atau tubuhnya ini sudah membusuk. Nah, seperti sudah kayak zombie ya. Nah, sampai sekarang ya teman-teman, untuk mengenai seberapa lazimnya kondisi dari sindrom Cotard itu masih belum jelas. Namun dalam penelitian itu menunjukkan bahwa kasus sindrom Cotard ini memang jarang terjadi. Meski pada kasus yang telah ada kondisinya memang cukup meresahkan karena mirip zombie ini. Nah, saya ada salah satu kasus dari sindrom Cotard ini teman-teman. Jadi kasusnya ini terjadi pada wanita berusia 53 tahun. Jadi wanita ini itu mengeluhkan bahwa dirinya ini sudah meninggal dan wanita ini merasa bahwa tubuhnya itu seperti daging busuk dan selalu meminta untuk dibawa ke kamar mayat agar dapat berkumpul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini orang ini kalau misalkan ikut uji nyali pasti sangat berhasil karena dia ingin sekali ke kamar mayat kan. Nah, selain dari wanita yang berusia 53 tahun tadi, itu ada pula seorang laki-laki berusia 65 tahun yang meyakini bahwa organ tubuhnya ini termasuk otaknya ini ya, itu telah berhenti bekerja dan rumah yang ditinggalinya itu perlahan-lahan runtuh. Meski ya pada waktu itu tetangganya, terus mungkin kerabatnya yang merasa bahwa dirinya baik-baik saja, rumahnya juga masih bagus, masih berdiri sedemikian rupa, tetapi orang yang mengalami gangguan sindrom Cotard ini akan merasakan bahwa dirinya ini sudah meninggal, bahwa dirinya ini, tubuhnya ini ya teman-teman, sudah mulai membusuk dan bau busuk, bahkan sampai ada yang rumahnya ini akan runtuh. Nah, bahaya ya, sindrom Cotard ini ternyata juga mirip zombie, tetapi masih bisa berpikir secara logis ya selayaknya manusia, cuman mereka ini merasa bahwa dirinya ini sudah meninggal. Nah, itu adalah tentang beberapa orang dari Haiti, 3 orang, dan juga cerita tentang sindrom Cotard yang mirip zombie. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang hal menarik teman-teman. Sebenarnya untuk wabah zombie ini kan masih menjadi pro dan kontra. Ada orang yang merasa bahwa apa zombie ini fiksi, kemungkinan ya tidak akan ada di dunia ini. Ada juga yang menyatakan bahwa ya sewajarnya sebuah kejadian, kita tidak tahu apakah 200 tahun lagi, 100 tahun lagi memang akan terjadi wabah zombie. Cuman ya tidak seperti di film-film. Apakah mungkin wabah zombinya cuman seperti wabah orang pada hilang ingatan, terus tidak mau makan dan lain sebagainya. Itu wallahu alam, tidak ada yang tahu. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang penelitian yang memuat tempat teraman ketika wabah zombie berlangsung. Untuk apa sebenarnya penelitian ini ya? Karena ya sewajarnya zombie ini fiksi, tetapi kok ada yang meneliti tentang tempat teraman bersembunyi dari zombie. Langsung saja. Jadi ya, menurut peneliti ini, itu tempat sembunyi paling aman jika wabah zombie ini benar-benar menyebar ya teman-teman. Itu hal yang harus dilakukan adalah menyusun rencana pertama kali agar tidak tertangkap dan terinfeksi oleh zombie. Jadi kalau misalkan dalam film biasanya kita lihat orang-orang yang masih hidup normal atau mereka yang belum menjadi zombie itu kan akan pergi ke bangunan, terus akan pergi ke pusat perbelanjaan untuk misalkan berlindung dari zombie, juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena ada virus zombie ini kan. Nah, tetapi menurut peneliti ini itu ada tempat yang lebih aman ketimbang dengan mencari bangunan yang tidak mudah dibobol seperti ya bangunan pusat perbelanjaan tadi. Jadi pada tahun 2015 dengan menggunakan metode penelitian wabah penyakit di kehidupan nyata. Nah, tim ahli statistik dari Cornell University di Amerika Serikat itu membuat model penyebaran wabah zombie fiktif yang menyebar ke Amerika Serikat.
Ini kayaknya penelitiannya serius ya teman-teman. Jadi pemodelan zombie itu membawa lebih banyak teknik yang digunakan untuk memodelkan penyakit yang sebenarnya. Jadi meskipun dalam konteks fiksi ya, tetapi mereka ini benar-benar menggunakan wabah yang istilahnya akan terjadi di dunia nyata. Nah, hasil penelitiannya seperti apa teman-teman? Jadi tempat yang terbaik untuk menghindari infeksi zombie ini adalah lokasinya itu yang terpencil, sulit dijangkau, dan jarang dihuni oleh penduduk. Ini konteksnya di Amerika Serikat pada waktu itu, kan penelitiannya di Amerika. Nah, mereka ini mengatakan ya bahwa orang-orang yang tinggal di perkotaan itu sudah dipastikan akan menjadi sasaran empuk para zombie. Di film juga seperti itu, pasti kota sudah dikuasai oleh para zombie. Sehingga ketika kita di kota, penyebarannya itu akan semakin masif, akan semakin meluas. Seluruh kota akan dikuasai oleh zombie-zombie ini. Terus tempat teramannya menurut penelitian itu di mana teman-teman? Jadi menurut penelitian itu tempat teramannya itu adalah di pegunungan Rocky Utara, yaitu suatu tempat di Montana atau Kanada. Itu dinilai menjadi tempat terbaik untuk bersembunyi dari wabah zombie. Dan daerah ini itu tak lain karena memang daerah yang jarang dihuni oleh manusia. Nah, untuk pemilihan tempat ini sendiri itu para peneliti ini kan ada alasannya ya teman-teman. Ada faktor-faktor pemilihan tempat tersebut. Yang pertama itu karena zombie ini kan jalannya kalau di film-film lambat ya, kemungkinan ya akan terjadinya seperti itu. Jadi untuk mencapai pedesaan teman-teman, zombie ini membutuhkan waktu berminggu-minggu. Nah, sementara untuk mencapai pegunungan terus atau perbukit-bukitan lah, zombie ini membutuhkan waktu yang berbulan-bulan lamanya. Jadi tempat yang dirasa cocok ya tadi itu di pegunungan Rocky Utara. Jadi pada dasarnya peneliti ini itu menggunakan pemodelan yang umum digunakan dalam epidemiologi modern, dan untuk menghitungnya cara penyebaran virusnya juga digunakan seperti caranya virus-virus atau wabah-wabah seperti yang di dunia nyata. Namun ya diimplementasikannya dalam bentuk fiksi ya tadi wabah zombie ini ya. Jadi intinya ya teman-teman, simulasi yang dilakukan oleh para peneliti ini mirip dengan pemodelan reaksi kimia yang terjadi antara elemen yang berbeda, dan dalam hal ini memiliki 4 keadaan seseorang. Yang pertama yaitu ya orang yang terinfeksi, yang kedua zombie itu sendiri, terus ada manusianya, terus ada sekitar rakyatnya yaitu sekitar berapa ribu orang gitulah ya. Nah, itu pemodelan dari penelitiannya. Sangat serius sekali kayaknya ya meneliti tentang tempat teraman ketika ada wabah zombie. Ya mungkin terlihat konyol ya teman-teman mensimulasikan tentang wabah zombie. Tapi nyatanya Pentagon dan Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat itu telah menggunakan skenario wabah zombie untuk membantu mengembangkan program pelatihan kesiapsiagaan bencana. Walaupun itu konteksnya ya hanya untuk mempersiapkan kesiapsiagaan ketika bencana terjadi. Tapi ya tidak ada yang tahu ya, silahkan kalian simpulkan sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin banyak yang tidak percaya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan zombie karena itu fiksi. Mungkin kita sudah otak kita sudah dicuci dengan film-film zombie. Jadi ya nyatanya itu palingan fiksi. Dan juga para peneliti ataupun mungkin masyarakat juga tidak mempercayai ya adanya wabah zombie ini di masa depan. Ya karena yang pertama ya teman-teman, faktornya mungkin karena zombie ini kan dikatakan tidak tahan panas. Nah, otomatis untuk berlindung di bawah matahari yang terlalu lama itu tidak bisa zombie katanya. Nah, akhirnya ya sudah, itu tidak bisa dilalui oleh para zombie ketika siang hari. Populasinya otomatis menurun, tidak akan terjadi wabah zombie. Yang kedua, persenjataan terus pertahanan dari negara-negara besar, negara adidaya di dunia itu kan sudah kuat dan modern, teman-teman. Jadi ketika ada wabah zombie tersebut ya mungkin sudah sangat kuat negara-negara ini untuk menangkal terjadinya hal tersebut. Terus yang ketiga kan kalau di film fiksi ya, kalau di film-film kan zombie jalannya lama. Nah ini kan akan memudahkan kita dalam menangkap ataupun mungkin membasmi semua zombie yang ada ketika wabah tersebut memang benar-benar terjadi. Jadi video kali ini seperti itu teman-teman. Mungkin
episode depan saya akan membuat tentang orang-orang yang berkelakuan seperti zombie. Dalam hal ini menggigit ya, bukan virusnya ya. Ada sekitar 3 orang kalau nggak salah di luar negeri. Untuk kesimpulannya saya kembalikan lagi ke diri Anda semua, kepada teman-teman semua. Karena pembahasan tentang zombie ini entah kenapa saya sangat suka sekali. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.